Tegas, sampai berapi-api, mengejutkan. Belum pernah setegas ini. Shin Tae-yong dan para pemain timnas Indonesia harus dengar. Ini pesan penting Erick Thohir jelang hadapi Filipina di Piala AFF 2024. Tanpa Fafifu, Erick Thohir tekankan hal ini. Yes, alhamdulillah. Ini dia yang bikin fans Garuda auto full senyum. Yes, mantap. Meski kalah dari Vietnam, timnas Indonesia justru dapat kabar baik. Vietnam malah ketiban sial. Bisa tersingkir di Piala AFF 2024 gara-gara hal ini. Simak fakta bahagianya. Inilah dua kartu as timnas Indonesia untuk taklukan Filipina pada laga penentuan semifinal Piala AFF 2024. Bikin ngakak. Hahaha, bagaikan menang atas tim raksasa Eropa. Senangnya bukan main. Begini kata Kapten Vietnam usai berhasil kalahkan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Inilah 4 pemain timnas Indonesia yang jadi korban eksperimen Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Nomor 1 geser posisi Asnawi Mangkualam. Terancam gugur secara miris. Ini harapan besar Exco PSSI Arya Sinulinga agar timnas Indonesia mulus ke semifinal Piala AFF 2024. Shin Tae-yong wajib nyimak. Simak 6 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Tegas, sampai berapi-api, mengejutkan. Belum pernah setegas ini. Shin Tae-yong dan para pemain timnas Indonesia harus dengar. Ini pesan penting Erick Thohir jelang hadapi Filipina di Piala AFF 2024. Tanpa Fafifu, Erick Thohir tekankan hal ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menginstruksikan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bahwa skuad Garuda harus meraih kemenangan melawan Filipina di ajang Piala AFF 2024. Erick Thohir menegaskan pentingnya kemenangan ini untuk menjaga semangat dan prestasi tim di turnamen tersebut. Salah satu sasaran yang ditetapkan Erick Thohir untuk timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024 tidak tercapai. Timnas Indonesia tidak berhasil mengalahkan Laos setelah pertandingan berakhir dengan skor imbang 3-3. Meskipun demikian, Erick Thohir tetap memberikan semangat kepada tim untuk terus berjuang di pertandingan berikutnya. Dua sasaran lainnya berhasil dicapai oleh timnas Indonesia. Mereka mampu menang 1-0 melawan Myanmar dan mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam. Erick Thohir memahami kekalahan tersebut karena lawan diperkuat oleh pemain senior yang berpengalaman. Ia berharap tim dapat belajar dari pengalaman ini untuk meningkatkan performa di masa mendatang. Saya sudah sampaikan bahwa setiap kita mengirim tim, kita punya target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbola, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun target tinggi, Erick Thohir tetap realistis dalam menilai kemampuan tim dan situasi yang dihadapi. Tim nasional Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada hari Minggu, 21 Desember, di Stadion Manahan, Solo. Pertandingan ini merupakan laga terakhir di grup B Piala AFF 2024. Skuad Garuda harus meraih kemenangan agar dapat melanjutkan langkah ke babak semifinal. Kemenangan menjadi syarat mutlak bagi tim asuhan pelatih tersebut untuk memastikan posisi aman di klasemen. Erick Thohir menyatakan, lawan Myanmar, Laos, wajib menang. Lawan Vietnam, seperti hitungan, kalah terhormat. Kalau bisa seri, luar biasa. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya setiap pertandingan dalam turnamen ini. Melawan tim-tim kuat seperti Vietnam, performa yang baik tetap dibutuhkan meskipun hasil akhir tidak selalu sesuai harapan. Dia juga menambahkan, melawan Vietnam, pemain-pemain menunjukkan permainan yang baik. Belum maksimal. Baik, ada kesempatan. Jadi baik. Ini menandakan bahwa meskipun permainan sudah baik, masih ada ruang untuk peningkatan. Kesempatan selalu ada, dan tim harus terus berusaha meningkatkan performa mereka. Erick Thohir melanjutkan, jadi, saya akan minta lagi seluruh tim untuk kembali sama-sama bersatu.
pelatih juga fokus ke targetnya. Melawan Filipina ini harus menang. Dengan kata lain, persatuan dan fokus menjadi kunci untuk mencapai target kemenangan melawan Filipina. Tim harus bekerja sama dan mengikuti strategi yang telah direncanakan. Saat ini, tim nasional Indonesia berada di posisi kedua dalam klasemen Grup B Piala AFF 2024. Skuad Garuda telah mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan, dengan catatan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Posisi ini membuat mereka harus berjuang keras di laga terakhir untuk memastikan tiket ke semifinal. Tim ini memiliki susunan pemain yang terdiri dari beberapa posisi kunci. Di posisi penjaga gawang, terdapat 3 pemain yaitu Cahya Supriyadi, Erlangga Setio, dan Dava Fasha. Mereka siap menjaga gawang dari serangan lawan dengan kemampuan terbaik mereka. Pada lini pertahanan, ada sejumlah pemain berbakat seperti Pratama Arhan, Robi Darwis, dan Sultan Zaki yang akan menjadi benteng kokoh. Selain itu, Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, Asnawi Mangkualam, Mikael Alfredo Tata, Kadek Arel, dan Ahmad Maulana Syarif juga memperkuat pertahanan tim ini. Di sektor tengah, tim diperkuat oleh gelandang-gelandang handal seperti Marcelino Ferdinand, Zanadin Faris, dan Raihan Hanan. Mereka bertugas mengatur alur permainan dan memberikan dukungan kepada lini depan. Selain itu, ada Rivaldo Pakpahan dan Arhan Fikri yang siap memberikan kontribusi penting dalam menguasai lapangan tengah. Untuk posisi penyerang, tim mengandalkan Hoki Caraka, Ronaldo Kuate, dan Arhan Kaka. Pemain lainnya seperti Rafael Struik, Victor Dethan, dan Alfrianto Niko juga siap memberikan ancaman serius kepada pertahanan lawan. Yes, alhamdulillah. Ini dia yang bikin fans Garuda auto full senyum. Yes, mantap. Meski kalah dari Vietnam, timnas Indonesia justru dapat kabar baik. Vietnam malah ketiban sial. Bisa tersingkir di Piala AFF 2024 gara-gara hal ini. Simak fakta bahagianya. Timnas Indonesia mengalami kekalahan tipis 1-0 menghadapi Vietnam yang menjadi rivalnya di kawasan Asia Tenggara. Bermain tanpa pemain andalannya, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong masih terlihat menyulitkan Vietnam. Terbukti dari Vietnam yang hanya mampu cetak 1 gol ke gawang timnas Indonesia. Itu pun terjadi di babak kedua setelah berulang kali melakukan percobaan serangan. Garis pertahanan timnas Indonesia yang begitu kokoh membuat Vietnam tak berkutik dan hanya bisa mencetak 1 gol. Namun kemenangan ini tentu sangat berharga di mata pendukung Vietnam sebagai balas dendam usai dikalahkan 3 kali berturut-turut oleh timnas Indonesia. Meski kalah melawan Vietnam, timnas Indonesia justru mendapat kabar baik yang bisa membuat Vietnam terdiam. Kabar baik apakah itu? Kabar baik yang dimaksud adalah jadwal Piala AFF 2024 yang akan datang. Vietnam boleh gembira dengan kemenangan atas timnas Indonesia. Tetapi Vietnam langsung meratapi jadwal pertandingan mereka berikutnya. Dengan jeda yang sangat singkat, Vietnam harus terbang ke Filipina untuk bertanding pada 18 Desember 2024. Kemudian Vietnam harus pulang kembali ke kandang pada 21 Desember untuk menghadapi Myanmar. 2 pertandingan ini begitu penting bagi Vietnam, tapi harus melalui perjalanan yang tentunya akan menguras tenaga pemain. Sementara timnas Indonesia sangat diuntungkan karena punya banyak waktu untuk istirahat sebelum melawan Filipina pada 21 Desember. Bahkan timnas Indonesia punya keuntungan karena bermain di kandang sendiri. Meski sudah menang lawan timnas Indonesia dan berada di puncak klasemen, Vietnam masih berada di posisi yang belum aman. Jika Vietnam kalah saat melawan Filipina dan Myanmar, maka mereka akan digeser oleh timnas Indonesia yang mengincar poin menang lawan Filipina. 2 kekalahan Vietnam juga bisa membuat mereka tersingkir jika Laos menang di 2 pertandingan yang tersisa. Selain karena faktor jeda waktu yang sangat singkat, komentator Vietnam juga menyoroti faktor stadion yang bisa membuat timnya sulit menang lawan Filipina. Ada kekurangannya kami, timnas Vietnam, harus bermain di lapangan sintetis di Filipina. Itu juga cukup membuat tidak nyaman bagi pemain teknis, ujar komentator Vietnam, Han An Tu, seperti dilansir dari media Vietnam, Soha. Stadion Filipina ini sempat disorot saat babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 kemarin,
karena menggunakan rumput sintetis yang membuat tidak nyaman para pemain. Beruntungnya, timnas Indonesia yang menghadapi Filipina di Stadion Manahan Solo, sehingga tak merasakan kekhawatiran yang dirasakan oleh Vietnam. Selain itu, timnas Indonesia punya banyak waktu untuk istirahat sebelum melawan Filipina. Namun timnas Indonesia wajib menang lawan Filipina jika ingin mengamankan tiket menuju semifinal Piala AFF 2024. Inilah dua kartu as timnas Indonesia untuk taklukan Filipina pada laga penentuan semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan memainkan laga terakhir babak penyisihan grup B Piala AFF 2024. Skuad berjulukan Garuda itu meladeni perlawanan timnas Filipina. Menurut jadwal, duel antara timnas Indonesia versus Filipina berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Desember 2024. Pertandingan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Armada Shin Tae-yong itu masih memiliki peluang untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Ada sejumlah syarat yang kudu dipenuhi timnas Indonesia. Sebab, saat ini situasi Garuda masih terbilang rawan. Kondisi itu tak terlepas dari hasil buruk yang didapat Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan pada dua pertandingan terkini. Sebelumnya, timnas Indonesia cuma bermain imbang 3-3 melawan Laos dan Keok 01 di markas Vietnam. Setelah melakoni 3 laga, tim Merah Putih terkini menempati peringkat kedua grup B Piala AFF 2024 dengan torehan 4 poin. Sementara posisi teratas dihuni Vietnam dengan koleksi 6 angka dari 2 partai yang dijalani. Sama seperti Vietnam, Filipina yang berada di urutan ketiga dengan 2 poin juga baru bermain 2 kali. Disusul Laos, 2 poin, tapi sudah tanding 3 kali. Myanmar di posisi buncit dengan 1 poin dari 2 laga. Melihat situasi tersebut, maka timnas Indonesia wajib meraih kemenangan di Manahan dengan membukukan poin maksimal 7. Bisa dibilang, pertandingan melawan Filipina jadi partai hidup dan mati buat skuad Garuda. Sebelum bersua timnas Indonesia, The Azkals lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Rizal Memorial, Rabu, 18 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Andai kalah, poin Filipina akan tetap 2. Hasil tersebut sedikit mengurangi tekanan mental pada skuad Garuda di laga penutup. Sebaliknya, jika Filipina menang atas Vietnam, persaingan memperebutkan tiket semifinal bakal lebih sengit. Sebab, hanya ada 2 tim saja yang berhak maju ke fase berikutnya. Di sisi lain, Laos akan berhadapan dengan Myanmar pada Rabu sore, 18 Desember 2024, di Tuna Stadium, Yangon. Garuda tentu berharap laga ini berakhir imbang untuk menyingkirkan Laos dari persaingan. Sabtu, 21 Desember 2024, sore, Myanmar mendapat tantangan berat melawan Vietnam di laga pamungkas penyisihan grup. Di atas kertas, The Golden Star diunggulkan pada laga ini. Bikin ngakak, hahaha bagaikan menang atas tim raksasa Eropa. Senangnya bukan main. Begini kata Kapten Vietnam usai berhasil kalahkan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kapten Tim Nasional, Timnas, Vietnam, Nguyen Quang Hai, tetap senang dengan kemenangan yang baru saja diraih timnya atas timnas Indonesia di matchday ketiga grup B Piala AFF 2024. Ia tak peduli meski Garuda menurunkan skuad muda, karena baginya yang terpenting adalah Vietnam mampu memetik kemenangan dan menjaga kans lolos ke semifinal turnamen tersebut. Ya, Vietnam berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 1-0 dalam pertandingan lanjutan grup B Piala AFF 2024 yang digelar pada Minggu 15 Desember 2024 malam WIB di Phouto Provincial Stadium. Nguyen Quang Hai tampil sebagai pahlawan untuk negaranya dengan gol tunggalnya pada menit 77. Hasil positif itu membuat The Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam, memutus rentetan kekalahan dari skuad Garuda. Sebelumnya, mereka 3 kali kalah berturut-turut dari Marcelino Ferdinand dan kolega. Yang pertama ketika Vietnam ditumbangkan Indonesia 0-1 di fase grup Piala Asia 2023 lalu. Kemudian,
Mereka dihajar 2 kali oleh tim arahan Shin Tae-yong itu dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia masing-masing dengan skor 0-1 dan 0-3. Nguyen Quang Hai pun menganggap kemenangan atas Indonesia ini sangat berarti bagi Vietnam. Sebab, kini mereka merasa mendapatkan suntikan motivasi dan semakin percaya diri menatap tantangan yang ada di Piala AFF 2024. Kemenangan ini sangat berarti bagi seluruh tim. Kami merasa termotivasi dan percaya diri untuk menaklukkan jalan sulit di depan, kata Nguyen Quang Hai dilansir dari Dantri, Selasa, 17 Desember 2024. Dengan kemenangan itu, Vietnam pun naik ke puncak klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024 dengan raihan 6 poin dari 2 laga. Sedangkan Indonesia turun 1 tempat ke urutan kedua dengan torehan 4 poin dari 2 pertandingan. Saya sangat senang setelah kemenangan tim Vietnam. Semangat tim sangat tinggi setelah kemenangan ini. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan sepenuh hati mereka untuk tim. Pungkas gelandang Hanau Police FC itu. Inilah 4 pemain timnas Indonesia yang jadi korban eksperimen Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Nomor 1 geser posisi Asnawi Mangkualam. Ada 4 pemain timnas Indonesia yang jadi korban eksperimen Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Dengan membawa skuad muda, ST mendapatkan tantangan baru karena harus beradaptasi lagi dengan sejumlah pemain yang memang baru ia panggil. Kondisi itu membuat Shin Tae-yong harus memutar otak sampai mengubah sejumlah posisi pemain andalannya. Para pemain yang jadi korban eksperimen itu jelas patut berbangga karena mendapatkan kepercayaan memainkan peran baru di skuad Garuda. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Asnawi tak mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali untuk persiapan menghadapi Piala AFF 2024. Karena alasan itu, Asnawi jelas membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan skuad timnas Indonesia yang didominasi pemain U22 tersebut. Tak heran Asnawi kehilangan tempat sebagai starter di 2 laga awal Grup B Piala AFF 2024. Menariknya, ketika dimainkan pun Asnawi tak langsung dipercaya sebagai wingback kanan, melainkan bermain sebagai wingback kiri. Laga melawan Myanmar di Piala AFF 2024 menjadi pertandingan debut Alfrianto Nico bersama Timnas Indonesia. Sebelumnya di Timnas Indonesia U20 dan U19, Alfrianto Nico juga debut ketika dilatih oleh ST. Jadi, ST sudah mengenal baik kualitas dan permainan winger kanan Dewa United tersebut. Hanya saja, saat debut bersama tim senior, Alfrianto Nico justru dimainkan sebagai wingback kiri. Donny Tri merupakan pemain spesialis sayap kiri, mau itu sebagai wingback maupun winger. Namun, sudah 2 laga di Piala AFF 2024, pemain Persija Jakarta itu dimainkan sebagai bek tengah. Momen itu tercipta saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar dan ketika kalah 0-1 dari Vietnam. Bagi Donny Tri, tentu menjadi bek tengah merupakan pengalaman yang baru untuknya. Saat melawan Myanmar dan Laos, fans Garuda dikejutkan dengan posisi bermain Pratama Arhan. Sebab pemain Suwon FC itu justru dimainkan sebagai wingback kanan. Padahal posisi asli Arhan selama ini ada sisi kiri, baik itu ketika menjadi fullback maupun wingback. Arhan tampaknya dibutuhkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Asnawi yang sempat dicadangkan. Terancam gugur secara miris. Ini harapan besar Exco PSSI Arya Sinulinga agar Timnas Indonesia mulus ke semifinal Piala AFF 2024. Shin Tae-yong wajib nyimak. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga berharap Timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal dalam laga melawan Filipina sehingga dapat melangkah mulus ke semifinal Asian Cup 2024. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam dalam laga ketiga Grup B Asian Cup 2024 di Viet Tri Stadium, Phouto, Minggu, 15 Desember 2024. Gol tunggal Vietnam dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Timnas Indonesia memang menelan kekalahan dalam laga ini. Namun, dalam pertandingan ini, skuad Garuda mendapatkan banyak pujian karena mampu menunjukkan penampilan bagus.
Penampilan tim Merah Putih bahkan dipastikan jauh lebih bagus dibandingkan saat melawan Laos pada Kamis, 12 Desember 2024. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dalam laga ini tampil apik dengan permainan bertahan. Mereka bahkan membuat Vietnam sempat frustrasi hingga memasuki menit 70-an. Pasalnya, tim Merah Putih tak membiarkan Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan membobol gawang mereka. Tim asuhan Shin Tae-yong tampil bertahan dengan sangat bagus meski akhirnya kebobolan pada menit ke-77. Gol tunggal Vietnam itu memang sulit dibendung sehingga skuad Garuda harus mengakui keunggulan lawan. Setelah timnas Indonesia menelan kekalahan, Arya Sinulinga memuji Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Pemain kita mainnya bagus, ya walaupun memang serangan tidak begitu banyak. Tetapi mereka bisa bertahan dengan baik, ujar Arya Sinulinga kepada awak media, Minggu, 15 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Babak kedua kayaknya lebih baik lagi. Jadi sebenarnya strategi kita hari ini 3-5-2 itu cukup bagus, ucapnya. Tadi kecolongannya juga di ujung-ujung pertandingan. Arya memuji timnas Indonesia, karena memang Kadek Arel dan kawan-kawan tak memiliki waktu istirahat yang banyak. Menurutnya, skuad Garuda mengalami kelelahan karena dalam waktu sepekan menjalani 3 pertandingan dan lokasinya pun berpindah-pindah. Tim Merah Putih menjalani 2 laga tandang dan sekali kandang. Dari tandang pertama melawan Myanmar, 9 Desember 2024, setelah itu main di Solo menghadapi Laos, 12 Desember 2024, dan ke Vietnam, 15 Desember 2024. Situasi ini tentu membuat tim asuhan Shin Tae-yong kelelahan. Meski begitu, mereka tetap bisa menunjukkan permainan yang cukup apik. Kita tahu pemain juga kelelahan. Sangat mepet waktunya, jelas Arya. Sementara Vietnam punya waktu yang sangat panjang, setelah kemarin main melawan Laos dan baru menghadapi kita. Melihat permainan apik yang ditunjukkan timnas Indonesia, Arya pun berharap skuad Garuda meraih hasil maksimal dalam laga terakhir penyisihan grup nantinya. Saat ini, timnas Indonesia mengemas 4 poin dengan menempati posisi kedua klasemen grup B. Namun, posisi ini bisa berubah karena Filipina yang menempati posisi ketiga mengemas 2 poin dan masih menyisakan 2 pertandingan. Apabila Filipina bisa mengalahkan timnas Indonesia dan Vietnam dalam 2 laga terakhir, skuad Garuda bisa gagal lolos ke semifinal. Untuk itu, Arya berharap timnas Indonesia bisa meraih 3 poin penuh saat melawan Filipina. PSSI menekankan agar timnas Indonesia bisa mengunci kemenangan supaya Donny Tri dan kawan-kawan bisa mulus ke babak semifinal ASEAN Cup 2024. Tetapi melihat kondisi sekarang, mudah-mudahan kita masih bisa lolos. Nanti melawan Filipina, semoga kita bisa menangi, kata Arya Sinulinga. Tetapi kembali lagi, kita harapkan mainnya serius. Artinya serius itu setelah 3 kali pertandingan ini, seharusnya sudah diketahui komposisi terbaik, skema terbaiknya sudah didapatkan. Mudah-mudahan nanti melawan Filipina sudah tidak ada kesalahan seperti waktu kemarin kita menghadapi Laos, ungkapnya. Arya pun menyinggung soal hasil imbang timnas Indonesia ketika bertemu Laos sebelumnya. Menurutnya, setelah hasil imbang tersebut, timnas Indonesia dalam situasi berat untuk bisa finish di posisi puncak klasemen grup B. Kalau bisa menang melawan Laos, peluang kita untuk juara grup makin besar dan nanti mungkin kita bisa menghadapi Malaysia di semifinal, tutur Arya. Cuma karena seperti ini, kita harapkan nanti melawan Filipina waktunya masih panjang dan ada 5 hari. Kita juga main sebagai tuan rumah. Komposisi pemain sudah diketahui pelatih. Kita harapkan terbaik waktu di sana. Ini sudah hasil maksimal yang dicapai. Kita harapkan tadi melawan Vietnam bisa memperoleh hasil seri. Sampai menit 70-an kita bisa menahan seri dan lebih bagus, pungkasnya.